Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Ifadatul Husna, absen 22, nomor induk mahasiswa 1860 20 12 22 122. Akan menjelaskan materi filsafat umum tentang rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Kalian tahu tidak apa itu rasionalisme? Rasionalisme itu aliran filsafat yang menyatakan bahwa akal digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan mengetes kemampuan. Empirisme mengatakan bahwa pengetahuan itu didapat dengan alam, lalu mengalami objek empiris. Namun sebaliknya, aliran rasional berpendapat bahwa pengetahuan itu didapat dengan cara berpikir melalui logika. Jadi, segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme ini berasal dari akal pikiran. Akal bekerja dengan bantuan inderawi. Contoh inderawi penglihatan, yaitu ketika kita melihat pepohonan dan rumah. Kita kan tahu bahwa yang berbentuk seperti itu namanya pohon dan rumah. Dan ada juga akal pikiran yang tidak dengan bantuan indera. Jadi, akal hanya menghasilkan pengetahuan tentang objek yang abstrak saja. Rasionalisme mempunyai pandangan bahwa kita mengetahui sesuatu hasil dari pemikiran kita sendiri. Bahwa pikiran itu berupaya menemui kebenaran yang ada dengan sendirinya. Pengetahuan yang diperoleh dengan cara membandingkan satu ide dengan ide-ide yang lain. Pengalaman yang diperoleh melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan bau dan rasa itu merupakan bahan mentah pengetahuan. Contohnya, jika ingin mendapatkan uang, maka seseorang harus bekerja dengan keras. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran rasionalisme ini ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, René Descartes. Tokoh ini sangat berjasa loh dalam membangkitkan rasionalisme di daerah barat, dan dia salah satu bapak filsafat modern. Dia berpendapat bahwa dalam menghadapi filsafat diperlukan metode tersendiri agar hasil yang diperoleh itu benar-benar logis. Yang kedua, Baruch de Spinoza. Dan yang ketiga, tokohnya Blaise Leibniz. Adapun ciri-ciri rasionalisme itu sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan kekuatan pada akal budi. Jadi kita itu harus percaya dengan akal budi kita sendiri. Yang kedua, penolakan terhadap tradisi dan dogma. Dan yang ketiga, rasionalisme itu mengembangkan metode baru bagi ilmu pengetahuan. Yang jelas, pengetahuan tersebut menunjukkan ciri-ciri kemoderannya. Yang kedua, yaitu idealisme. Idealisme ini berasal dari 2 kata. Yang pertama, ide. Ide berarti sesuatu yang hadir dalam jiwa, dan isme artinya paham atau pemikiran. Sehingga idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa dan roh. Idealisme dengan penekanannya pada kebenaran tidak berubah atau berpengaruh pada pemikiran kefilsafatannya. Selanjutnya, idealisme ini tumbuh dan berkembang dalam dunia pemikiran yang modern. Puncak zaman idealisme ini pada abad ke-18 dan 19 ketika periode idealisme ini. Pada filsafat modern, pandangan ini mula-mula kelihatan pada Georgi Berkeley yang menyatakan bahwa hakikat objek-objek fisik adalah ide. Jadi, idealisme merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia, sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia itu sendiri. Aliran ini
tentunya mengutamakan ilmu pengetahuan, dan ide itu muncul dari kita sendiri, bukan tergantung pada orang lain. Contoh dari idealisme. Di saat guru mengadakan ulangan, lalu siswa-siswa memilih untuk tidak mencontek karena dia memiliki keyakinan atas jawabannya dan usaha yang sudah ia lakukan. Hal itu merupakan bentuk kepercayaan diri atas kemampuan yang dimiliki. Adapun tokoh-tokoh filsafat idealisme sebagai berikut. Yang pertama, Plato. Dia berpendapat bahwa kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Dan tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Maksudnya itu, siapa saja yang telah mengetahui ide, dan manusia akan mengetahui jalan yang pasti karena tadi mendapatkan ide, sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Yang kedua, Immanuel Kant. Filsafat idealisme itu menitikberatkan pada pemahaman tentang sesuatu itu datang dari akal dan murni dan tidak bergantung pada sebuah pengalaman. Yang ketiga, G.W.F. Hegel. Ia beranggapan bahwasanya segenap realita yang ada itu bersifat rasional dan yang rasional itu bersifat nyata. Ia sangat mementingkan rasio. Yang ketiga yaitu empirisme. Paham empirisme ini menganggap bahwa pengetahuan yang benar itu pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari pengalaman yang konkret. Menurut paham empirisme, gejala alam itu bersifat konkret dan dapat ditangkap dengan panca indera manusia. Melalui panca indera, manusia berhasil menghimpun banyak pengetahuan. Contohnya, yang pertama, manusia mengetahui bahwa es itu dingin karena manusia menyentuhnya. Yang kedua, gula itu rasanya manis karena manusia mencicipinya. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa hewan kura-kura jalannya lamban karena kita mempunyai pengalaman melihat cara berjalan hewan reptil ini, yaitu berjalan dengan lamban. Pada paham empirisme, dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Paham ini bertolak belakang dengan paham rasionalisme. Mengapa? Karena paham ini berdasarkan atas kepastian-kepastian yang bersifat a priori. Dan penganut empirisme sendiri menyusun pengetahuan dengan menggunakan penalaran induktif. Maksudnya, cara berpikirnya dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Adapun aliran ini mempunyai tokoh yang bernama Francis Bacon. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh empirisme. Di antaranya yang pertama, John Locke. Yang kedua, Berkeley. Dan yang ketiga, David Houston. Dan yang keempat, Thomas Hobbes. Aliran empirisme ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan empirisme, yang pertama, mengedepankan fakta-fakta yang dapat diterima melalui indera, sehingga akan lebih praktis jika digunakan untuk mencari kebenaran. Yang kedua, informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui pengalaman indera. Dan yang ketiga, dalam metode ilmiah, empiris ini sangat berguna dalam pengumpulan data-data, sehingga empiris dapat membentuk kerangka pengujian dalam mencari kebenaran. Adapun kekurangan aliran empirisme ini, yang pertama, kemampuan akan indera terbatas. Misalnya, benda yang jauh akan kelihatan kecil. Contoh,
Apakah bulan itu kecil? Jawabannya tentu tidak. Mengapa demikian? Karena adanya keterbatasan kemampuan yang dapat melaporkan informasi yang salah. Yang kedua, kemampuan indera relatif dari pengamat. Misalnya, si A meminum Fanta dan dia berpendapat bahwa rasanya manis. Namun, si B saat merasakan Fanta, ia berpendapat bahwa rasanya pahit. Yang ketiga, metode empiris ini tidak dapat diterapkan dalam semua ilmu. Karena mengapa? Karena mempunyai lingkup khasnya dan tidak bisa diterapkan dalam ilmu lainnya. Contohnya, kebenaran pada matematika tidak bisa digunakan kemampuan empirisme saja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan tugas ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah filsafat umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.